Isu beras oplosan meresahkan masyarakat. Bareskrim Polri telah memeriksa 4 perusahaan distributor dan produsen beras yang diduga melanggar standar kualitas dan takaran dalam produk beras kemasan premium yang mereka edarkan. Pemerintah temukan berbagai praktik culas terkait dengan jual beli beras. Ratusan merek beras dengan kualitas tinggi premium diduga dioplos. Belum lagi persoalan pengurangan takaran beras hingga harga yang melampaui batas. Lalu apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan? Inilah episode ke-34 Dipo Investigasi. Saya Dipo Nurbahagia. Saya akan menelusurinya, saudara, dan mencari bukti. Kisru dugaan beras oplosan mencuat ke publik usai Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman lakukan investigasi terkait anomali harga beras. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Amran menyampaikan temuannya soal harga beras di tingkat petani alami penurunan, namun harga di pasaran justru meningkat. Kementerian Pertanian pun melakukan uji sampel di 10 provinsi di 13 laboratorium. Hasilnya, ada 212 merek beras tak sesuai standar dan diduga mengakibatkan kerugian masyarakat hingga 99 triliun atau nyaris 100 triliun. Kerugian masyarakat itu 99 triliun, hampir 100 triliun. Itu kalau 1 tahun. Kalau terjadi 2 tahun, 3 tahun, Anda estimasi sendiri. Berdasarkan hasil temuan tersebut, diketahui beras yang beredar di masyarakat dicurangi dengan berbagai cara. 85,56% beras premium tidak sesuai mutu, lalu 59,78% beras dijual di atas harga eceran tertinggi, dan 21,66% beras dijual tidak sesuai dengan keterangan berat di kemasan. Menindaklanjuti dugaan kecurangan ini, Bareskrim Mabes Polri memeriksa 4 perusahaan produsen beras ternama yang diduga melakukan pelanggaran. Sejumlah nama perusahaan yang terseret angkat bicara terkait hal ini. Saudara, saya tiba di Pasar Induk Beras Cipinang yang terdapat di kawasan Jakarta Timur, dan tempat ini, saudara, menjadi salah satu sentra terbesar jual beli beras di wilayah Jakarta. Saya akan mengkonfirmasi dan juga menguji secara langsung, saudara, temuan dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, di mana dari total sampel 268 merek beras yang diuji di laboratorium, Mentan mengatakan 212 diantaranya terbukti melanggar aturan dengan berbagai modus, mulai dari oplosan hingga pengurangan takaran. Lalu pertanyaannya, apakah merek-merek beras yang kemudian dinyatakan melanggar aturan masih beredar di pasaran? Saya akan konfirmasi dan telusuri secara langsung, saudara. Ya. Izin minta waktunya, Pak. Ya, mau. Kan kemarin itu ada informasi kalau dari Kementerian Pertanian ya, sempat juga ke Pasar Induk Beras Cipinang ngambil beberapa sampel dan ada sejumlah merek beras yang dioplos, betul nggak sih itu? Sebenarnya untuk kata oplosan itu kurang tepat. Yang tepat itu beras turun mutu. Oh, kalau oplosan kurang tepat, yang tepat beras turun mutu. Iya, betul. Kenapa? Ya, beras turun mutu yang harusnya di kemasan itu kadar brokennya 5%. Untuk menutup biaya produksi, terus harga bahan yang tinggi, terus margin penjualan, dia diturunin mutunya. Karena untuk misalnya dia tetap bikin broken 5% tadi, dia harganya udah di atas set. Pasti di atas 15.000. Padahal kan dilarang jual beras di atas head, ya kan? Artinya dalam pengolahannya yang dikurangkan, Iya, betul. dikurangi kualitasnya. Nah, betul, padahal itu pakai isinya bahan yang sama ya, yang membedakan cuma kualitas patahannya tadi. Karena yang beredar di media dan juga ke publik adalah yang dimaksud oplosan beras premium dicampur dengan beras medium. Ya, itu bisa jadi, nggak masalah sebenarnya. Oh, nggak masalah? Yang masalah itu kan beras premium diaduknya sama beras SPAP, bansos, operasi pasar, itu yang jadi masalah. Sawah pun Mengurangi kualitas nggak sih kalau kayak gitu? ya, kalau turun tuh kualitas pasti ya kan. Tapi kan emang untuk tadi mengejar harga penjualan tadi. Karena harga beli dari petani juga Justru naik ya? justru tinggi sekali saat ini bahan baku beras itu. Harga dari petani naik tapi HET-nya Tetap. tetap. Itu yang jadi kendala. Nah, Ini kita yang paling murah kali ya, ini Yanto ya? namanya broken. Broken. Broken Oke. itu beras patah ya. Ayakannya beras premium tadi. Kalau diayak keluarnya kayak gini. Oke, ini kalau secara tampilan kelihatan banget ya. Jadi berasnya itu kecil Patah banget ya, ya. emang patah. Patah. Nah, ini sebelahnya beras Medium. Oh, medium. Medium. Oh, ini Beras salah satu contoh beras medium ya. Bedanya apa sih kalau Medium dengan itu yang ya kelas bawah lah ya.
Kelas bawah. Ciri-cirinya ada nggak sih yang ngebedain? Ciri-cirinya dia brokennya di bawah di atas 15%. Broken tuh yang patah-patah ini Iya, ya. betul. Kalau yang premium ada Yang di sini? premium di atas 14.000. Di atas 14.000. Oh, dari warnanya juga. Warna kayak beda ya? pasti Agak putih ya? lebih putih dia. Oh, lebih putih. Dia kan polesnya bisa 2-3 kali. Karena ini kan dikonsumsi publik. Secara rasa ada bedanya? Ya, yang dimaksud beras turun mutu tadi ya. Misalnya dari segi bahan yang sama, itu pasti rasanya nggak bakal beda jauh. Nggak akan beda jauh. Meskipun bisa. misalnya yang patah itu, yang broken, Iya, ya ini sama misalnya yang premium. Misalnya awalnya belum diayak tuh kayak gini ya. Nah, oh, itu ini misalnya belum diayak. Kalau diayak misalnya jadinya ini ke situ ya kan. Iya. Nah, ini untuk rasa itu nggak beda jauh sama yang diayak itu. Ini masanya di tampilan doang. Tapi untuk dimasak jadi nasi dia nggak bakal beda jauh.